Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kuliah teori kontemporer hukum Islam. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pengaruh pemikiran moderasi beragama terhadap pemikiran fikih, atau bagaimana kita melihat pemikiran-pemikiran tentang moderasi itu berkembang dalam dunia pemikiran hukum Islam. Nah, untuk sampai kepada tema tersebut, dalam pertemuan ini saya akan membagi presentasi atau kuliah pada hari ini ke beberapa bagian. Pertama adalah saya akan mengawali memberikan pengantar tentang tema ini. Kemudian pada bagian kedua, saya akan membahas tentang munculnya gerakan moderasi Islam di Indonesia atau di dunia Islam secara umum. Kemudian pada bagian ketiga saya ingin berbicara tentang pemikiran atau makna pemaknaan fikih dari kalangan muslim di Indonesia, di dunia ini dari masa ke masa. Kemudian apa yang disebut dengan fikih moderat, kemudian prinsip-prinsip fikih moderat dan bagaimana melakukan kontekstualisasi fikih moderat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, kita akan mengawali dengan mengutip sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Hasyim Kamali. Ia adalah seorang ahli hukum Islam, mengajar cukup lama di Malaysia, tetapi dia sendiri berasal dari Afghanistan. Menulis buku yang sangat penting dan dibaca secara luas oleh umat Islam berkaitan dengan moderasi. Buku itu berjudul The Middle Path of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah. Ini sebuah buku yang sangat penting yang merespon tentang fenomena baru dalam kehidupan umat beragama, khususnya dalam konteks umat Islam, yaitu tentang moderasi. Nah, saya membaca buku ini dan menemukan banyak sekali pandangan yang sangat fundamental yang bisa mengantarkan kita semuanya untuk memahami moderasi dalam konteks Islam itu secara lebih baik. Tapi dalam konteks kuliah hari ini ada beberapa hal yang ingin saya kutip. Pertama adalah berkaitan dengan bagaimana dia melihat moderasi itu dalam konteks ajaran Islam. Nah, menurut Hasyim Kamali, moderation is an important but somewhat neglected aspect of Islamic teachings. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya moderasi atau sikap tengahan wasatiyah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam, tetapi dalam hal tertentu ternyata diabaikan. Nah, gitu. Nah, kenapa demikian? Hasyim Kamali melihat bagaimana dalam praktek kehidupan umat Islam belakangan ini ada kelompok kecil yang sering mengatasnamakan agama, kemudian bertindak ekstrim, baik itu ekstrim dalam arti ekstrim terlalu ketat maupun ekstrim terlalu bebas. Nah, kedua sikap ekstrim itu tentu saja dengan sendirinya mengabaikan prinsip moderasi yang oleh Hasyim Kamali disebut sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Atau juga dalam konteks yang lain, bagaimana kita bisa melihat praktek hulu dalam menjalankan agama yang belakangan juga kita lihat secara kuat berkembang dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan munculnya apa yang sering saya sebut sebagai gairah keberagamaan yang meningkat luar biasa belakangan ini. Oke. Kemudian yang kedua dari Hasyim Kamali adalah karena situasi dunia yang berubah, sementara di sisi lain ada kecenderungan di kalangan tertentu dari umat Islam untuk bersikap ketat, baik ketat dalam terlalu ketat maupun terlalu bebas, terutama yang terlalu ketat. Maka Hasyim Kamali menyebut bahwa the need for wasatiyah has acquired renewed significance in the pluralist societies of our time. Jadi dia melihat kebutuhan terhadap wasatiyah itu pada saat ini semakin menemukan signifikansinya, bahkan
signifikansi yang terbaharui dalam masyarakat kita yang semakin plural pada hari ini. Dan kalau kita lihat, dia menggambarkan di dalam buku ini yang dia sebut itu bukan lagi society tapi societies, artinya masyarakat yang sangat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang luar biasa untuk wasatiyah atau moderasi. Betapapun dalam hal tertentu saya sering melihat itu disalahpahami ya. Nanti akan saya bahas tentang moderasi yang disalahpahami itu dengan mengambil beberapa contoh dari kehidupan nyata. Nah, yang menarik dalam bukunya itu, Hasyim Kamali mengutip seorang tokoh pemikir dari Indonesia, yaitu Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, untuk menyebut tentang pentingnya moderasi ini, karena menurut yang dikutip oleh Hasyim Kamali dari Buya Syafi'i itu adalah sebenarnya suara keras atau suara ekstrim umat Islam itu hanya dijalankan, atau sikap ekstrim itu dianut oleh kelompok kecil saja dari umat Islam. Yang dikutip oleh Hasyim Kamali seperti ini: Ahmad Syafi'i Ma'arif, a former chairman of Indonesia's Muhammadiyah movement, itu mengatakan gitu bahwa Ahmad Syafi'i Ma'arif, seorang mantan ketua gerakan Muhammadiyah di Indonesia, menyebutkan bahwa the majority mengatakan bahwa radical Muslim were in the minority. Jadi sebenarnya kelompok yang keras-keras itu, yang radikal katakanlah begitu, kita tidak bermaksud untuk mendebat atau mendiskusikan setuju atau tidak setuju dengan istilah radikal pada kesempatan kali ini, tapi untuk kepentingan kuliah kita pada hari ini, sebut saja bahwa radikal itu artinya yang keras. Maka Buya Syafi'i mengatakan radical Muslims were in the minority, bahwa sebenarnya kelompok yang disebut dengan radikal itu minority, jumlahnya sangat kecil gitu. And therefore the majority of moderates have the power to condemn the radical. Karena itu Buya Syafi'i kemudian meyakini bahwa sebenarnya kelompok moderat memiliki kekuatan untuk bersama-sama memerangi radikalisme atau memerangi kecenderungan untuk membawa agama ini ke dalam konteks kekerasan. Nah, maka lebih lanjut Buya Syafi'i mengatakan, if Islam is led by the moderates, the enlightened people, then I think Islam can compete with any nation. However, the majority of moderates prefer to be silent rather than counter the radical. Jadi ini yang dikutip oleh Hasyim Kamali dari Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa jika Islam dipimpin oleh kaum moderat, the enlightened people, orang-orang yang enlightened, yang tercerahkan ya. Kita tentu sering mendengar kata-kata tercerahkan atau berikan saya pencerahan dan seterusnya. Then I think Islam can compete with any nation. Maka Buya Syafi'i meyakini bahwa Islam bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara manapun. However, tetapi the majority of moderate prefer to be silent rather than counter the radical. Masalahnya adalah kaum moderat itu menurut Buya Syafi'i lebih senang diam daripada menciptakan aksi tandingan dalam arti wacana maupun tindakan nyata untuk mengkanter kelompok radikal itu. Nah, ini kawan-kawan sekalian, jadi inilah konteks yang kita hadapi dalam dunia hari ini, yaitu adanya sebuah gerakan baru untuk membawa kepada satu hal yang disebut dengan moderasi beragama. Sementara di sisi lain itu lahir karena munculnya radikalisme dan sekaligus ekstrem, tidak hanya radikalisme ya, tapi ekstremisme di dua sisi. Maka perlu ada moderasi. Nah, yang menarik adalah pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 4 Februari, terdapat pertemuan penting antara dua pemimpin agama dunia, yaitu pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syed Ahmad Thayyib. Menarik sekali pertemuan itu karena ini menyimpulkan the supreme leaders itu ya,
pemimpin-pemimpin tertinggi dalam dua tradisi agama bertemu, dan yang menarik lagi adalah pertemuan itu lalu menghasilkan yang disebut dengan Human Fraternity Document atau dokumen persaudaraan kemanusiaan. Nah, yang di situ lalu dimuat prinsip-prinsip tentang apa yang hendak diperangi oleh manusia, bahwa regardless whatever the religion people have, tidak peduli agama apapun yang dimiliki oleh seseorang, oleh manusia, tetapi pada dasarnya manusia memiliki musuh bersama. Nah, apakah musuh bersama itu? Musuh bersama itu adalah ekstremisme akut yang disebut dengan atau fanatic extremism. Kemudian yang kedua adalah hasrat saling memusnahkan atau destruction, hasrat untuk saling menghancurkan orang lain ya. Kemudian perang, war, wherever, everywhere, dimanapun dan whenever, everywhere, wherever, whenever, dimana saja kan kapan saja. Yang namanya perang itu selalu menimbulkan kerugian bagi kemanusiaan, sehingga banyak yang menyebut peperangan itu sebenarnya adalah bencana bagi kemanusiaan. Kemudian yang keempat adalah toleransi, intoleransi. Jadi musuh bersama manusia itu adalah intoleransi. Saya tahu bahwa ketika kita ngomong toleransi tidak mudah dalam konteks masyarakat, karena sebagian orang menganggap toleransi itu paham yang bertentangan dengan Islam, atau sebagian orang menganggap bahwa toleransi itu merupakan paham tentang lemahnya iman gitu. Tapi saya kok tidak berpikir demikian. Toleransi maknanya bersikap lapang dada terhadap hal-hal yang bisa kita kompromikan. Tentu dalam bidang akidah tidak. Maka pemimpin kedua agama ini justru dalam pertemuannya menyebutkan, maka intoleransi itu merupakan salah satu musuh kemanusiaan. Kemudian yang kelima adalah rasa benci atau hateful attitudes. Nah, belakangan ini kita sering mendengar istilah hate speech ya, ujaran kebencian gitu. Nah, maka rupanya ini tidak hanya terjadi secara nasional di Indonesia ya, tapi sudah menjadi gejala umum dalam konteks hubungan beragama, sehingga kedua pemimpin ini menyebut hate speech itu adalah musuh kemanusiaan. Nah, oke, kemudian saya ingin lebih lanjut mengatakan kenapa ada moderasi seperti tadi sudah saya katakan di awal dengan mengutip Hasyim Kamali. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia, memang ada kesalahpahaman yang berkembang di kalangan masyarakat tentang moderasi ketika gerakan ini diluncurkan. Misalnya, saya menemukan di sebuah website bahwa kehancuran alam semesta itu akibat moderasi beragama. Menurut saya ini jauh sekali. Tafsiran itu jauh sekali. Misalnya dikatakan di situ, akibat moderasi beragama, alam semesta yang akan hancur. Dan lalu dikatakan bahwa akibat moderasi itu adalah moderasi beragama itu adalah produk barat. Nah, tentu ini orang boleh setuju boleh tidak ya. Tetapi inilah yang kita lihat di kalangan masyarakat, adanya ketidaksetujuan atau pandangan yang menurut saya kurang tepat karena pemahaman yang kurang pas, yang mungkin dibarengi dengan prasangka tentang moderasi beragama itu apa. Bahkan saya pribadi pernah menerima sebuah pesan dari aplikasi pesan gitu ya, aplikasi pesan dari seorang kawan. Di dalam pesannya itu dia mencantumkan doa gitu, doa tentang Allahumma a'izal Islam wal muslimin dan seterusnya. Itu ada terjemahannya. Kemudian dia memberi catatan bagaimana tanggapan pemikir moderasi beragama saat ini. Apakah doa seperti ini perlu diganti karena di dalamnya terdapat permintaan untuk menghancurkan kaum kafir. Lalu saya balas saja dengan sedikit guyonan karena tidak perlu terlalu serius menanggapi yang begini.
karena biasanya kelompok-kelompok begini agak sulit diajak berpikir serius gitu. Diajak diskusi juga agak sulit, sehingga saya jawab saja. Pertanyaan di atas bisa dikirim dan ditanyakan kepada Prof. Din Samsudin, karena beliau adalah salah satu orang yang menggagas atau tokoh penting di balik lahirnya gagasan wasatiyatul Islam atau moderasi beragama itu. Nah, begitu saja. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ini yang kita hadapi, ternyata di dalam masyarakat ada satu situasi ketika pandangan ajakan atau kampanye atau munculnya wacana baru tentang moderasi beragama oleh karena munculnya berbagai sebab tadi itu ditanggapi dengan kurang positif oleh karena kesalahpahaman. Nah, sekarang akan kita lanjutkan pada bagian tentang bagaimana gerakan moderasi beragama di Indonesia. Nah, kita lihat salah satu titik penting bagi kelahiran gerakan moderasi beragama di Indonesia itu adalah melalui satu forum yang disebut dengan High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyatul Islam yang diadakan di Bogor pada tahun 2018. Nah, itu tadi makanya saya sebut karena kegiatan ini terjadi pada saat Prof. Din Samsudin menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Maka tadi saya katakan beliau punya andil penting di balik kelahiran gagasan atau gerakan moderasi beragama di Indonesia belakangan ini. Maka kalau kita lihat tujuannya sudah pasti, yaitu untuk mencari titik temu di antara dua kutub ekstrim dalam beragama. Tadi sudah saya sebut di awal tentang adanya dua ekstrim. Nah, tentu saja kita tidak bisa menolak situasi bahwa masyarakat Indonesia ini adalah sebuah masyarakat yang majmuk atau katakanlah plural gitu ya. Tapi menyebut kata plural itu kayaknya juga sudah mulai agak sedikit beresiko karena nanti lalu dihubungkan dengan pluralisme, dan pluralisme dihubungkan dengan pernyataan atau bersikap bahwa semua agama sama dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya tidak bisa dipungkiri bahwa ini gerakan moderasi beragama ini berkaitan dengan respon atas kemajmukan di dalam masyarakat. Bahwa masyarakat semakin kompleks, dan kompleksitas baik itu identitas kultural, identitas agama, identitas suku, bahkan orientasi politik dalam kehidupan beragama ini juga memerlukan satu sikap tersendiri kan, sehingga perlu direspon dengan baik. Nah, yang tadi itu High Level Consultation tadi lalu melahirkan sebuah dokumen yang disebut dengan Bogor Message itu pada 3 Mei 2018. Nah, dari situ kemudian kita tahu bahwa ini merupakan salah satu tonggak penting bagi kampanye moderasi beragama di berbagai level kehidupan di Indonesia. Nah, oke, saya kira sampai situ kita punya satu perspektif atau pemahaman tentang bagaimana tentang gerakan moderasi ini lahir di Indonesia, tetapi juga memiliki pandangan umum tentang bagaimana gerakan moderasi ini menjadi bagian dari wacana umum di dunia Islam. Nah, kawan-kawan sekalian, kita akan menghubungkan dengan fikih. Maka sebelum kita hubungkan, saya ingin sedikit membawa kita kepada satu diskusi tentang makna fikih dari masa ke masa. Setidaknya dari sumber-sumber bacaan yang saya punya gitu, ada pemaknaan fikih yang mengalami pergeseran dari masa ke masa. Mungkin istilah kerennya itu ada semacam the shifting paradigm. Ada paradigma yang berubah dalam membaca atau melihat makna fikih sebagai teori Islam itu, sebagai teori tentang hukum Islam itu kapan? Itu perlu kita lihat. Pertama adalah saya menemukan pada masa pra-Islam, karena al-fiqhu sebagai sebuah disiplin ilmu itu kan pada dasarnya berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah al-fahmu al-amik atau al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang mendalam. Jadi
Al-fiqhu itu adalah al-fahmu al-amik atau al-fahmu ad-daqiq, sebuah pemahaman yang mendalam. Maka pada masa pra-Islam, al-fahmu al-amik, al-fahmu ad-daqiq itu tidak terbatas kepada hukum Islam, tetapi ini berkaitan dengan semua cabang ilmu pengetahuan, sehingga pada masa pra-Islam itu al-faqih itu maknanya adalah ya orang yang punya pengetahuan tentang ilmu apa saja gitu, tidak hanya berkaitan dengan ilmu agama, tapi ilmu apa saja. Kalau dia punya pemahaman tentang sastra, punya pemahaman tentang geografi, geologi dan seterusnya. Maka pada masa pra-Islam, fikih itu bermakna semua disiplin ilmu, tidak terbatas kepada ilmu agama. Nah, kemudian berkembang pada masa awal Islam, tentu saja belum muncul fikih sebagai disiplin ilmu sebagaimana kita lihat sekarang ini. Nabi Muhammad memang pernah mendoakan seorang sahabat, Allahumma faqihu fiddin, ya, Allahumma ya Allah faqihu fiddin. Maka doa itu sebenarnya korelatif dengan makna fikih secara kebahasaan tadi itu, yang artinya al-fahmu al-amik atau al-fahmu ad-daqiq. Karena perkataan faqihu fiddin itu artinya ya Allah berikanlah dia pemahaman yang mendalam dalam bidang agama. Nah, kalau begitu maka ini sama juga sebagaimana yang di awal tadi, cuma pergeserannya adalah sudah mulai masuk ke dalam konteks Islam. Sehingga pada masa Islam awal ini fikih berarti semua ilmu keislaman, tidak terbatas kepada hukum Islam saja, tapi semua pemahaman tentang ilmu keislaman. Karena kalau kita lihat sejarah intelektualisme Islam sebagai contoh, pembagian ilmu-ilmu Islam menjadi disiplin-disiplin yang mandiri itu kan terjadi belakangan saja, tidak pada zaman Nabi. Bahkan istilah-istilah fikih seperti sunnah, wajib, mandub, kemudian dan seterusnya itu kan baru diformulasikan belakangan. Jadi Nabi Muhammad memiliki istilahnya itu sebagai musyari', menjadi peletak dasar ajaran Islam, hukum-hukum Islam, tapi belum secara rinci muncul ilmu fikih sebagaimana kita kenal pada hari ini, tentu saja. Kemudian pada masa keemasan Islam, atau kalau kita merujuk kepada periodisasi sejarah dalam hukum Islam, itu ada satu di tengah berbagai macam perbedaan para ulama dalam menggambarkan periodisasi hukum Islam, itu ada satu periode yang disebut dengan periode keemasan, yang ditandai dengan duhuru a'immatil madzahib gitu. Jadi munculnya pemimpin atau imam-imam madhab. Nah, pada saat itulah keilmuan Islam semakin berkembang. Ada falsafah, ada kalam, ada nahwu dan lain-lain, ilmu bahasa ya. Kemudian fikih juga tidak ketinggalan. Sehingga pada periode ini maka fikih itu mengalami pergeseran makna menjadi lebih spesifik atau bahkan lebih teknis menjadi hukum Islam. Sehingga rumusan umum tentang fikih misalnya seringkali kita baca itu adalah al-ahkam al-muta'alliqah bil amal, ya. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan awal perbuatan manusia, bi'adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terinci. Jadi sudah sangat spesifik. Kemudian keilmuan dalam bidang fikih pun lalu berkembang menjadi pencabangan-pencabangan yang sangat ketat dan sangat bukan ketat ya, tapi sangat luas. Sehingga ada yang berkaitan dengan kehidupan manusia pribadi dan pribadi disebut dengan muamalah, yang kaitannya dengan manusia dengan Allah disebut dengan fikih ibadah, yang kaitannya dengan manusia dengan sesama, dengan katakanlah negara. Lalu ada pelanggaran hak-hak individu tapi melibatkan penguasa sebagai pengadil, misalnya ada jarimah gitu ya, apa istilahnya itu, fiqhul jinayah dan seterusnya. Maknanya adalah di sini lalu kita mulai menemukan makna spesifik fikih yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu al-ahkam
al muta'alliqah bil amal itu allati adilat bil bi adillatiha tafsiliyah. Jadi ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan perbuatan disertai dengan dalil-dalilnya yang tafsil gitu, dengan yang detail. Nah, saya membaca kemudian pada masa kini, mari kita sebut saja dengan masa kontemporer, itu ada perubahan makna juga berkaitan dengan fikih ini. Karena lalu fikih nempel ya, sesuatu yang perlu pemecahan secara keagamaan, dalam arti ada sikap keagamaan atau prinsip keagamaan harus dijadikan sebagai dasar bagi pemecahan aneka persoalan, itu lalu disebut dengan fikih. Misalnya Islam harus hadir dalam memecahkan persoalan-persoalan lingkungan, maka kemudian lahirlah yang disebut dengan fikih lingkungan. Atau Islam harus hadir dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan disabilitas, kemudian muncul yang disebut dengan fikih disabilitas. Maka dari situ saya menangkap pergeseran lagi gitu. Jadi kalau pada masa keemasan Islam tadi itu yang muncul adalah fikih dalam arti yang berkaitan dengan perbuatan dan hukum Islam, maka pada masa kontemporer ini gerak lagi, dia mengalami pergeseran seperti pada masa Islam awal dengan sentuhan yang baru. Maknanya adalah ketika menyebut fikih itu, maka maknanya adalah formulasi agama tentang aneka persoalan kehidupan yang tidak terbatas pada persoalan-persoalan hukum perbuatan atau al-ahkam al-amaliyah. Nah gitu. Mungkin ini bisa disetujui, bisa tidak, tapi saya melihat memang ada gejala ke situ. Segala sesuatu disebut dengan fikih, meskipun tidak secara langsung dia merupakan ekspresi atau penjelasan tentang al-ahkam al-amaliyah. Baik teman-teman sekalian, jadi itu makna fikih dari masa ke masa. Nah, kemudian kita akan melihat, jadi yang disebut dengan wasatiyah itu apa sih gitu. Tadi kan fikih dari masa ke masa, kemudian bagaimana kita memahami fikih moderat atau fikih tawasud itu. Maka tentu saja kita perlu membaca secara lebih mendasar lagi tentang prinsip-prinsip wasatiyah gitu. Karena kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, al-wasatiyah itu dirumuskan dalam aneka macam istilah turunan gitu ya. Misalnya pertama, wasatiyah itu diwujudkan dalam bentuk tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Jadi jalan tengah itu maknanya itu tadi, di antara dua ekstrim itu posisi yang ideal adalah jalan tengah. Saya ingat dengan sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Kuntawijaya almarhum, judulnya Identitas Politik Umat Islam. Ketika itu di situ ada satu pembahasan tentang umatan wasaton. Nah, Profesor Kuntawijaya menyebut al-wasatiyah atau posisi tengahan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan berdiri di antara dua ekstrim atau dengan menggabungkan dua posisi. Jadi ini menarik. Maka tawasud itu mengambil jalan tengah, artinya kalau di antara banyak sekali ekstrim, sikap-sikap ekstrim, maka kita tidak boleh hanyut di dalam sikap ekstrim tersebut, melainkan harus berdiri di antara dua posisi, mengambil jalan tengah. Kemudian tawazun berkeseimbangan. Memang kalau kita lihat pada prinsipnya Islam ini mengajarkan keseimbangan di semua aspek kehidupan, baina dunya wal akhirah, baina umuri dunya wa umuril akhirah. Jadi Islam tidak menekankan kepada satu sisi saja, tapi kehidupan dunia penting, kehidupan akhirat juga penting. Masing-masing punya proporsinya. Maka kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar, misalnya tentang ihsan ya. Ihsan itu adalah banyak yang merumuskan dengan perkataan ihsan itu lahir karena kita merasa diawasi oleh Allah. Maka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Jadi bekerjalah kamu untuk duniamu
seolah-olah engkau hidup selamanya. Ini kan sebenarnya sebuah prinsip yang mengajarkan kepada kita untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi untuk kepentingan akhirat, bekerja untuk akhirat itu yang harus kita tekankan dalam pikiran kita adalah mari beribadah sedemikian rupa seolah-olah besok kita sudah mati. Karena perasaan besok sudah mati itu lalu melahirkan satu situasi kita harus menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, oleh karena besok sudah tidak ada lagi hari bagi kita. Ini kan maknanya keseimbangan gitu ya. Belum lagi tentang at-tawazun antara al-ifrodiyah wal istimaiyah.